Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Assalam, di video kali ini Ibu akan menjelaskan tentang fungsi sosiologi untuk mengenali gejala sosial di masyarakat. Nah, tapi sebelum ke pembahasan, kalian harus tahu dulu nih, ilmu sosiologi itu apa sih? Nah, jadi sosiologi itu berasal dari dua kata. Kata yang pertama adalah sosius. Sosius ini artinya kawan atau teman. Dan kata kedua adalah logos. Logos ini artinya pembicaraan atau ilmu. Nah, jadi secara harfiah, ilmu sosiologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang hubungan sosial di masyarakat. Nah, sebelum ke pembahasan selanjutnya, kalian harus tahu dulu nih, bagaimana sih perkembangan lahirnya ilmu sosiologi. Nah, jadi ilmu sosiologi itu lahir di Eropa dan berkembang pesat di Amerika Serikat. Nah, jadi di perkembangan sosiologi ada 4 fase nih. Fase pertama itu ada di abad pertengahan. Abad pertengahan ini tuh dari 5 Masehi sampai 17 Masehi. Nah, di abad pertengahan ada beberapa filsuf atau pemikir Yunani kuno seperti Aristoteles, Socrates, Plato. Mereka menganggap dan meyakini bahwa fenomena sosial yang terjadi di masyarakat itu terjadi dengan begitu saja. Nah, mereka menganggap bahwa fenomena sosial, baik itu perkembangan ataupun kemunduran sosial, itu tidak bisa dicegah dan tidak bisa diprediksi. Dan juga perkembangan dan kemunduran sosial itu tidak dapat dibuktikan kebenarannya secara ilmiah. Nah, itu di fase pertama. Next, di fase kedua ini adalah abad pencerahan. Abad pencerahan ini sekitar abad 18 Masehi. Nah, di abad pencerahan ini sudah mulai berkembang ilmu pengetahuan dan teknologi, di mana penemuan-penemuan baru itu sudah mulai ada di abad pencerahan ini. Nah, di fase ketiga itu adalah abad revolusi. Abad revolusi ini itu terjadi di abad 18 Masehi, di mana ditandai dengan 3 revolusi besar. Di abad revolusi ini, struktur masyarakat, sistem masyarakat, tatanan sosial di masyarakat itu sudah mulai mengalami perubahan secara drastis. Nah, abad yang pertama itu adalah abad revolusi industri, di mana abad revolusi industri ini muncul kaum baru, yaitu kaum kapitalis. Kaum kapitalis ini tuh adalah kaum pemilik modal. Mereka ini yang memiliki modal dan menguasai perekonomian di Eropa khususnya pada saat itu. Nah, kemudian di abad revolusi industri ini juga mulai dibangun pabrik-pabrik dan masyarakat itu mulai beralih dari agraris ke industri. Next, di abad revolusi Amerika. Di abad revolusi Amerika ini yang berubah adalah sistem pemerintahan, di mana pada saat itu negara kebanyakan menggunakan sistem pemerintahan monarki, tapi Amerika merubah sistem pemerintahannya menjadi demokratis, dan ini juga menjadi titik awal perubahan sistem pemerintahan di negara lain. Dan yang menjadi gagasan utama dari sistem demokratis ini adalah bahwa rakyat yang berkuasa. Nah, selanjutnya revolusi Prancis. Revolusi Prancis ini rakyat mulai menggulingkan kekuasaan para bangsawan, karena pada saat itu bangsawan di Prancis itu mereka bersenang-senang di atas penderitaan rakyat, sehingga rakyat di sini memberikan pemberontakan terhadap bangsawan. Nah, dan di sini pun juga Prancis mulai menggunakan sistem demokratis. Nah, dari ketiga revolusi tadi, tidak hanya perubahan yang terjadi, tetapi perubahan ini juga didasari dengan peperangan, pemberontakan. Maka masyarakat Eropa dan Amerika pada saat itu mengalami kekacauan yang sangat luar biasa. Nah, dari ketiga revolusi tadi tidak hanya perubahan yang terjadi, tetapi perubahan ini juga disertai dengan peperangan, pemberontakan, dan berakhir dengan kekacauan. Dari kekacauan-kekacauan inilah yang membuat para ilmuwan berpikir dan menyadari bahwa perubahan sosial dan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat itu perlu diteliti dengan sedemikian rupa. Nah, inilah yang mengawali kemunculan teori-teori sosial yang ada. Nah, tapi di perkembangan sosiologi modern, ini beralih ke Amerika. Jadi di Amerika ini sosiologi sangat berkembang pesat, di mana pada saat itu banyak sekali imigran-imigran yang datang ke Amerika dengan berbagai macam suku dan ras yang berbeda, dan ini mengakibatkan kepadatan penduduk di Amerika dan berujung dengan kriminalitas. Nah, setelah tadi kalian mengetahui perkembangan sosiologi, kalian harus mengetahui juga nih
Nah, ciri yang pertama itu adalah bersifat empiris, di mana empiris ini berdasarkan fakta secara logis dan berdasarkan hasil observasi. Yang kedua adalah ciri teoritis, di mana ciri teoritis ini adalah menyempurnakan atau menyimpulkan hasil abstraksi dari pengamatan empiris. Nah, yang ketiga adalah bersifat kumulatif. Kumulatif ini adalah berarti sosiologi ini bisa menyempurnakan atau menambahkan teori-teori yang sudah ada. Dan yang terakhir adalah bersifat non-etis, di mana non-etis ini sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang tidak menilai baik atau buruknya suatu gejala sosial. Nah, misalkan terjadi kemacetan. Nah, kita tidak bisa menilai bahwa kemacetan itu adalah sesuatu yang baik atau buruk. Nah, tapi yang harus kita lihat adalah apa sih yang menyebabkan terjadinya kemacetan. Jadi lebih menganalisis faktor penyebab dan dampak dari suatu fenomena sosial. Nah, setelah tadi menjelaskan tentang ciri dan hakikat ilmu sosiologi, ada pun objek studi ilmu sosiologi. Yang pertama itu berdasarkan fakta sosial. Nah, fakta sosial ini adalah cara berpikir atau bertindak yang ada di luar individu dan sifatnya ini memaksa. Contohnya seperti siswa yang wajib menggunakan seragam. Menggunakan seragam ini adalah peraturan sekolah. Dan ini sifatnya memaksa bagi siswa, dan siswa mau tidak mau, suka tidak suka, tetap harus melaksanakan aturan yang ada. Itu bisa disebut dengan fakta sosial. Nah, objek yang kedua adalah tindakan sosial. Jadi tidak semua tindakan itu bisa disebut tindakan sosial, karena tindakan sosial itu harus mempertimbangkan orang lain gitu, dan bisa juga dimaksudkan untuk orang lain. Nah, objek studi sosiologi yang ketiga adalah realitas sosial. Nah, realitas sosial ini seorang sosiolog berusaha untuk mengungkap isu yang ada di masyarakat. Nah, contohnya adalah KPK. KPK berusaha untuk mengungkap kasus korupsi yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya ada peran dan fungsi ilmu sosiologi. Jadi, fungsi sosiologi itu ada dua. Yang pertama, untuk pembangunan. Maksudnya untuk pembangunan adalah ketika di suatu kota melakukan pembangunan industri, maka di sini fungsi sosiologi adalah, nah dalam fungsi pembangunan ini, sosiologi berfungsi untuk memprediksi sebelum dan sesudah dilakukannya pembangunan. Misalnya, di suatu kota dilakukan pembangunan industri. Nah, sosiologi berfungsi untuk menganalisis seperti apa dampak terhadap masyarakat. Mungkin secara perekonomian akan berdampak maju, tetapi ada pula dampak negatifnya, yaitu pencemaran lingkungan dan sebagainya. Disinilah fungsi sosiologi untuk pembangunan. Nah, setelah tadi mengetahui fungsi sosiologi, ada juga kegunaan sosiologi di masyarakat. Yang pertama, sosiologi sebagai ahli riset, artinya sosiologi melakukan penelitian atau riset-riset ilmiah untuk mendapatkan solusi dan memecahkan suatu permasalahan sosial. Nah, kegunaan yang kedua yaitu sosiologi sebagai konsultan. Nah, di sini sosiologi memprediksi atau memperkirakan pengaruh kebijakan sosial yang mungkin terjadi. Kemudian yang ketiga, sosiologi ini bisa sebagai praktisi, artinya para sosiolog itu bisa merencanakan atau melaksanakan kegiatan dalam masyarakat. Dan yang terakhir, sosiologi berguna untuk guru atau pendidik. Nah, setelah tadi kalian mengetahui pengertian sosiologi, ciri hakikat sosiologi, perkembangan ilmu sosiologi, serta peran dan fungsi sosiologi, nah di sini kaitannya adalah dengan gejala sosial di masyarakat. Kalian juga harus mengetahui ada beberapa macam gejala sosial yang ada di masyarakat, dan ini dapat dikaji menggunakan ilmu sosiologi. Nah, yang dimaksud dengan gejala sosial itu apa sih? Nah, gejala sosial adalah peristiwa yang melibatkan individu dengan individu atau individu dengan kelompok. Nah, peristiwa-peristiwa ini dapat mempengaruhi kehidupan sosial di masyarakat. Nah, yang pertama ada gejala sosial religius, misalnya fenomena atau peristiwa perayaan panen padi. Jadi tidak semua masyarakat merayakan panen padi ini gitu, dan ini bisa disebut dengan gejala sosial religius. Kemudian yang kedua ada gejala sosial ekonomi. Nah, misalkan fenomena meningkatnya pengangguran di ibu kota. Terus yang ketiga ada gejala sosial politik. Gejala sosial politik itu misalkan fenomena terjadinya kampanye terselubung atau kampanye hitam. Nah, ini bisa disebut dengan gejala sosial politik.
Nah, gejala sosial hukum ini bisa kita temui di mana saja, misalkan pelanggaran lalu lintas, itu termasuk ke dalam gejala sosial hukum. Nah, sekian materi yang Ibu sampaikan pada video kali ini. Sekian dan terima kasih. Selamat bertemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.